Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi di channel YouTube kita Dwi Sejagat bersama saya Dwi dan saya Jagat. ya ini adalah podcast kita yang keempat ya Bang ya. Iya. Ya, kemarin kan kita udah bahas tim bubur diaduk dan nggak diaduk. Terus kali ini kita akan bahas tentang apa Bang? Tentang pengalaman kerja atau syarat dan ketentuan mencari kerja di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta sekarang itu yang menentukan tentang good looking, batas usia maksimal, minimal dan lain-lain sebagainya. Oke, sebelumnya di sini saya akan sedikit cerita dulu kali ya Bang ya, tentang beberapa pengalaman saya beberapa bulan belakangan ini ya. Karena kita tahu sendiri 2 tahun belakangan ini kan kita terkena dampak pandemi COVID-19. Hampir semua perusahaan itu kena dampaknya ya Bang ya. Mulai dari sektor apapun sektor itu ada dampaknya, terutama khususnya untuk sektor pariwisata, terus sektor bidang F&B, restoran itu pasti ada kena dampaknya. Dan tidak menutup kemungkinan juga banyak sektor lain yang kena imbasnya dalam kasus COVID-19 yang 2 tahun kemarin sudah melanda Indonesia. Dan banyak banget kita banyak sekali teman-teman kita yang kena PHK, kena pengurangan dan diistirahatkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bahkan sampai hari ini juga masih ada beberapa teman kita yang masih ngambang untuk statusnya. Nah, kemarin nih Bang, aku ada pengalaman sedikit tentang teman saya Bang. Jadi teman saya itu sebut saja Mr. X ya. Mr. X ini dia kena dampak pandemi COVID-19 kemarin. Terus dia akhirnya dirumahkan sama perusahaannya karena memang perusahaannya sedang kesulitan ekonomi, kesulitan untuk bangkit ya, kena dampak juga. Nah, akhirnya dia kena PHK di usia beliau yang udah 42 tahun. 42 tahun yang bisa dibilang itu tidak mudah lagi ya Bang ya untuk mencari kerja lagi. Nah, sedangkan dia sendiri itu ada tanggungan keluarga, masih punya anak yang masih kecil, terus dia masih punya cicilan rumah, terus harus nyekolahin anaknya, sedangkan istrinya sendiri pun nggak kerja gitu loh Bang. Dan agak sedikit prihatin juga sih dengan kondisi seperti itu. Nah, kemarin dia itu sempat curhat ke saya Bang, Mr. X ini, betapa sulitnya dia mencari kerja pada masa-masa sekarang ini. Karena pada dasarnya sekarang ekonomi sudah mulai perlahan-perlahan mulai bangkit ya. Dan aku lihat memang banyak banget lowongan sudah dibuka di beberapa internet ya. Di internet kayak sebut saja Jobstreet, Karir.com, atau mungkin di LinkedIn, itu semuanya banyak banget lowongan dibuka. Tapi yang menjadi pertanyaan dan yang jadi kendala Mr. X ini adalah di batasan usia beliau yang sudah memasuki kepala 4. Jadi beliau ini seperti kalah saing gitu sih Bang kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku pribadi sendiri itu undang-undang di Indonesia itu untuk mencari kerja itu kayaknya perlu direvisi nggak sih untuk batas maksimal usia. Oke lah kalau misalkan kita kerja di dunia frontliner ya seperti customer service atau di bidang pelayanan yang membutuhkan penampilan yang terbaik atau mungkin apa, itu bolehlah kita dibatasi maksimal. Tapi sebenarnya itu juga bukan suatu solusi juga ya guys ya, karena memang ada juga loh Bang usia-usia 30-40 itu yang masih good looking juga, yang mungkin masih bisa juga untuk menjadi seorang frontliner kalau menurut pribadi aku ya. Karena itu kayak istilahnya kayak membatasi karir atau memperhambat rezeki orang nggak sih kalau menurut aku sih. Kalau menghambat banget sih kalau menurut aku juga sih. Kalau menurut Bang Jagat relevan nggak sih untuk perusahaan saat ini tuh menetapkan batas usia maksimal untuk mencari kerja? Karena aku lihat beberapa kayak internet itu yang Jobstreet atau dan lain sebagainya itu menetapkan batas usia maksimal itu 30 tahun.
Sedangkan orang-orang yang butuh kerja itu nggak hanya di usia seperti itu gitu loh. Kan ada yang usia lebih tinggi itu yang membutuhkan kerja gitu. Sedangkan mereka tuh kena dampak pandemi. Kalau menurut Bang Jaka sendiri gimana? Ya kalau menurut aku sih, karena memang aku juga sedang mencari kerja ya, untuk bulan sebelum ini aku sempat nyari kerja, dan memang sih setiap syarat dan ketentuan untuk mencari kerja itu selalu ada tulisannya batas usia maksimal, dan itu 30 tahun sampai 32 itulah. 30, 35 Ya 35 lah, lebih maksimalnya 30, 35 itu batas usia maksimal itu. Dan itu sedih sekali sih. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya kita tahu sendirilah, kita 2 tahun seperti yang Mas Dwi bilang, kita dilanda pandemi COVID-19, dan itu semua hampir 50-60% tuh orang kehilangan kerjaan di usia 35 sampai 40, dan ada juga 40 tahun ke atas. Dan orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang benar-benar lagi butuh banget yang namanya biaya kuliah anak, sekolah, bayar cicilan, KPR dan lain-lain, dan mereka belum melunasi itu, mereka udah kehilangan kerjaan. Dan sekarang di saat ekonomi negara kita udah mulai membaik, dan mereka ingin mencari lagi kerjaan yang baru, sedih banget sih di situ. Karena banyak banget orang-orang yang udah usianya itu tuh udah nggak bisa masuk lagi di syarat mencari kerjaan yang baru itu, dan mereka mau nggak mau harus ya kayak banting setir gitu loh, kayak jadi pengusaha kecil-kecilan, dagang kaki lima dan lain-lain. Dan itulah sedihnya di Indonesia itu seperti itu. Bang Jaka kan bilang sedihnya di Indonesia seperti itu. Kalau menurut Bang Jaka nih yang sudah pernah ke luar negeri untuk bekerja ya, apakah di luar negeri itu ada nggak sih Bang batasan usia maksimal untuk mencari kerja? Apakah kalau menurut aku yang pernah baca di internet ya Bang ya, itu kalau nggak salah itu di Amerika sana, di United States, itu dia nggak ada batasan maksimal. Yang penting dia ada kemauan untuk bekerja dan mempunyai kemampuan dan keahlian, ya itu masih bisa untuk mencari kerja. Jadi di sana itu kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau mungkin saya salah, itu masih bisa mencari kerja di usia yang mungkin di Indonesia masih menjadi batasan usia gitu sih. Bener nggak sih Bang kalau di luar negeri seperti itu? Kalau menurut aku sih, bukan menurut lagi lah, sudah yang pengalaman yang aku punya gitu, karena aku memang pernah kerja di luar negeri, dan aku pernah benar-benar kayak independen banget, berdiri sendiri banget di sana, mencari kerja sendiri itu. Memang di sana tuh nggak ada yang namanya pembatasan usia maksimal. Kalau minimal iya itu. Ya, saya nggak boleh minimal iya, tapi di sana maksimal tuh nggak ada. Yang penting di sana satu punya keahlian, punya kemampuan, punya pengalaman, dan mau bekerja keras, gitu aja. Dan di sana itu kita juga mencari kerja tuh nggak ada loh sistemnya, maaf ya, sistemnya the power of orang dalam ini tuh nggak ada. Dimana kita punya keberanian, kita datangi kantor atau toko atau apa di sana tempat itu, cari kerja tuh benar-benar, Bu ada lowongan kerja, saya butuh kerja, langsung ditanya, ada, kamu punya keahlian apa, saya sedang butuh namanya karyawan yang bisa misalkan admin atau apa gitu, kamu bisa nggak untuk ini. Kalaupun dia benar-benar butuh dan kita nggak bisa, kita kan dikasih waktu untuk 7 hari untuk belajar lagi, datang ke situ, datang kita dikasih makan, walaupun kita nggak dihitung gaji, kita tetap dikasih makan atau apa. Intinya kayak belajar dulu gitu iya. Bang ya. Kalau di Indonesia kayak training gitu. Iya. Mereka siap untuk mengajarkan kita asal kita punya kemampuan dan benar-benar butuh kerjaan. Ya kalau menurut aku sih memang sungguh agak sedikit miris juga sih ya Bang ya, kalau usia di atas batas maksimal seperti usia-usia yang mungkin bukan keinginan mereka untuk berhenti bekerja, misalkan karena kena pandemi atau apa, itu habis kontrak dan memang kondisi perusahaan yang mungkin memang bangkrut atau apa, itu kan
sangat disayangkan apabila SDM yang ada di perusahaan itu sebelumnya itu sia-sia, kemampuan mereka sia-sia hanya karena batasan usia maksimal yang diterapkan oleh perusahaan. Menurut aku sih gitu. Mohon kalau menurut aku sih harusnya untuk batasan usia maksimal itu bisa dipertimbangkan ya Bang ya. Iya. Atau mungkin yang penting dia punya pengalaman dan kemampuan dan kemauan sih menurut sih. Kemauan sih menurut aku, karena orang yang punya mungkin ijazah tinggi, titel yang tinggi, mungkin kalau dia memang nggak ada kemauan untuk bekerja atau mungkin bekerja hanya untuk sebagai yang penting dia kerja gitu, kalau menurut aku sih ya kurang produktif juga sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku sih ya ijazah nomor 2 sih, ya bukan nomor 2 sih, nomor sekian kali ya. Yang penting dia ada kemauan untuk bekerja, terus kemampuan dan mampu beradaptasi. Kalau untuk ijazah sebenarnya itu memang perlu sih, kalau menurut aku memang perlu, cuma bukan yang utama sih kalau menurut ya aku. Karena di luar negeri juga aku nggak bilang di perusahaan besar ya, di pemerintah atau apa ini. Tapi kalau untuk kerja kayak hanya sekedar kayak supermarket ini itu dan lain-lain itu masih sebelah level itu ya gitu. Kecuali jangan masuk di itu level perbankan tuh dan lain-lain. Kalau masih level kayak gitu kayak mall kayak ini itu nggak ada sih. Yang namanya ditanyakan yang namanya kamu sekolahnya sampai tingkat apa atau apa ijazahnya sampai mana gitu. Nggak ada. Nah, oke. Kalau selain batas usia maksimal dan pendidikan, ada lagi nih Bang yang sungguh agak sedikit kurang ya mungkin, karena mungkin harus berpenampilan menarik kali ya. Kalau penampilan menarik itu selalu ada sih. Iya, menurutku kalau memang kerja di frontliner seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau bekerja di frontliner oke lah untuk harus good looking. Tapi sebenarnya good looking itu sendiri kan bisa datang karena memang dari peraturan perusahaan itu sendiri. Misalkan contohnya nih ya, ada seorang anak muda yang mungkin dia nggak cantik atau mungkin dia kurang menarik gitu kan. Cuma kalau sebenarnya kan pada dasarnya manusia itu kan sebenarnya cantik dan ganteng ya istilahnya ya. Istilahnya itu kan standar relatif ya. Kalau untuk seorang frontliner atau mungkin seorang customer service atau resepsionis atau yang garda di depan itu kan memang harus good looking. Nah itu kan sebenarnya bisa dipoles ya nggak sih Bang? Iya benar. Bisa dipoles melalui make up atau mungkin bisa groomingnya harus diperbaiki. Sebenarnya kalau menurut aku sih good looking itu kayak nggak tahu sih, mungkin beberapa perusahaan itu cuma formalitas mungkin, tapi ada juga sih itu sebenarnya nggak perlu dicantumkan juga sih, karena akan menimbulkan orang-orang yang insecure pada diri sendiri itu untuk berhenti kayak berharap atau mungkin udahlah itu harus gue kan gue jelek jadi kayaknya gue nggak bakal diterima deh kayak gitu-gitu. Nggak sih, iya nggak sih? Dan aku foto yang Mas Dwi ya, apa yang Mas Dwi katakan barusan itu aku benar-benar ngerasain banget. Setiap aku dulu awal-awal aku datang ke Jakarta ya Mas Dwi ya, setiap aku nyari loker gitu dari info di internet itu selalu ada tulisan dengan syarat itu berpenampilan menarik, dan itu jujur aja aku lamar di salah satu minimarket yang ada di mana-mana yang warna biru merah itu, dan di situ aku benar-benar bukan insecure lagi tuh. Kalau ada kata yang selain insecure itulah aku benar-benar down gitu. Pas aku baca udah dapat tuh usia segitu, syarat-syaratnya itu usianya aku dapat gitu, keahlian aku bisa apa yang jadi syarat tuh. Dan ketika aku baca syarat yang terakhir di tulisan persyaratan lamar kerja itu ada tulisan itu berpenampilan menarik, dan aku benar-benar down. Aku langsung ngaca, aku nggak mungkin bisa karena aku ngerasa diri aku nggak ada sesuatu yang menarik buat aku nggak ganteng gitu loh. Dan aku datang dari kampung, tahu sendiri kita datang dari kampung, kalau pas di kampung kita ngerasa diri kita lumayan ganteng, tapi kalau ketika kita udah ada di ibu kota, ketika kita berawal dari kampung dan kayak kulit kita tuh kelihatan lebih gelap dari orang lain gitu, penampilan kita agak culun dibanding orang-orang kota. Dan aku pernah memaksakan diri dulu, aku lamar di salah satu minimarket itu, aku datang memaksakan diri ingin mencoba gitu, secakep dan secantik apa sih, seganteng dan secantik apa sih orang-orang yang lamar di minimarket ini. Aku datang tuh pas di situ
dulu aku lamarnya itu di kantor pusatnya itu ada di Cibubur, tapi aku datang lamarnya itu ditunjuk ke kantor cabangnya yang ada di Terminal Rambutan situ. Aku datang di situ, benar-benar sih yang datang lamar itu memang orang-orang yang ngerasa diri good looking, berpenampilan menarik, dan itu sangat down sekali. Dan ketika aku di interview, langsung di interview hari itu juga ditanya sih Mas Dwi, maka dari situ aku benar-benar down, itu insecure tuh mulai tumbuh itu dari situ. Apa kamu ngerasa penampilan kamu sudah menarik? Karena ini yang namanya itu kasir kerja tuh yang selalu disorot semua orang, selalu murah senyum. Apakah yang murah senyum baik attitude itu harus yang good looking yang punya? Pulang gitu kan, itu aja sih. Memang itu sedih banget sih. Ya kalau menurut aku sih mungkin teman-teman yang mungkin bekerja di bidang HRD kali ya, rekrutmen, bisa dibantu dijawab kegelisahan kita. Mungkin sebenarnya apakah semua perusahaan seperti itu menyarankan untuk batas usia maksimal kesekian, terus harus berpenampilan menarik, terus apakah tingkat pendidikan juga menjamin untuk masuk ke dunia kerja? Kalau menurut aku itu bisa direvisi juga sih ya Bang ya, karena memang sekarang itu bisa Bang. Kalau menurut aku, pengalaman aku pribadi ya, dari 3 itu mungkin bisa Bang kita lewati. Misalkan dari good looking kita nggak good looking misalkan, terus dari pendidikan kita nggak tinggi amat pendidikan kita gitu, terus usia kita udah melebihi maksimal gitu. Kita bisa kerja asal ada orang dalam. Menurut aku sih gitu. Oh iya. Kalau menurut aku sih asal ada orang dalam aja sih. Kalau menurut aku, kalau 3 ini bisa dilewatin. Tapi kan sebenarnya itu nggak fair ya Bang ya. Jadi kalau menurut aku sih nggak fair ya. Kalaupun memang seperti itu ya sebenarnya sih harus diubah juga. Itu nggak adil juga sih kalau menurut aku. Karena kayak diskriminasi juga sih kalau orang mau bekerja, mau mencari rezeki, tapi kita kayak menghambat gitu, ya nggak sih? Kadang kita untuk mendapatkan kerjaan itu harus mengeluarkan uang dulu gitu untuk transport. Gila banget, bukan transport, untuk orang dalam sih lebih tepatnya Mas Dwi. Harus ada sogokan dulu. Dan aku jujur ya Mas Dwi ya, terserah seorang ini, perusahaan ini mau ini, aku sih tetap nggak nyebut merek. Tahu nggak sih di minimarket yang aku bilang tadi yang syarat dengan kata good looking itu yang bikin aku insecure, yang aku bilang katanya berat badan aku nggak profesional, tinggi badan aku nggak profesional, katanya penampilan aku nggak menarik gitu. Dan beberapa bulan setelah itu aku punya teman yang kerja di minimarket tersebut tapi di cabang yang berbeda. Katanya ada lowongan di cabang tempat dia kerja dan aku berhasil lolos di situ hanya karena ada ya orang dalam yang membawa aku dan aku lolos di situ. Padahal aku udah bilang aku pernah lamar di perusahaan ini, aku bilang, tapi aku nggak lolos hanya karena berat badan aku, tinggi badan aku, dan penampilan aku nggak menarik. Ayo ikut aja, lolos aku kerja di situ 8 bulan. Ya kalau berarti kekuatan orang dalam ya Bang. Iya, the power of orang dalam itu nomor 1 di Indonesia. Ya kalau menurut aku sih memang sebenarnya ini udah jadi rahasia umum ya guys ya. Kalau untuk seperti itu sudah jadi rahasia umum juga. Misalkan kalau ada lowongan pasti dapat dari orang dalam seperti itu. Misalkan kalau di itu kan kita kadang dapat informasi dari mana, misalkan seperti itu kan pasti ditanya juga. Nah mungkin saat ini yang menjadi keresahan saya adalah yang menjadi poin utama adalah karena kita di masa bangkit ya, masa ribuan ini, maksudnya masa setelah kita jatuh bangun dari pandemi kemarin. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan atau job seeker, jangan menyerah, jangan putus asa. Percaya saja sama Tuhan bahwa di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Kalau menurut aku sih rajin berdoa aja sih. Dan kalau bisa untuk perusahaan-perusahaan yang masih menetapkan
batas usia maksimal, atau mungkin penampilan menarik atau good looking, terus pendidikan itu mungkin bisa dipertimbangkan lebih lagi. Mungkin melihat ada tanda kutip ada something dalam diri orang itu yang bisa untuk nilai plus gitu. Misalkan, oh ya anak ini ada kemauan yang bekerja walaupun sisi good lookingnya nggak ada, dari sisi usianya udah nggak produktif, istilah kata mungkin orang-orang HRD ya, udah nggak produktif lagi nih. Tapi harusnya ada nilai positif yang diambil dari situ. Misalkan dia mau nih bekerja gitu, kayaknya dia, oh iya dia karena kena pandemi, jadi kan bukan karena dia ada masalah gitu loh sebelumnya, atau mungkin dia ada kasus gitu kan. Nah kalau menurut aku sih lebih dipertimbangkan lagi sih untuk teman-teman yang di sana yang masih semangat. Kalau aku sih itu aja sih, yang penting jangan sampai patah semangat, terus berusaha lebih keras lagi. Dan kalaupun mungkin belum jodohnya untuk bekerja, mungkin bisa mencari mungkin usaha-usaha lagi di bidangnya, kalaupun ada modal sih. Ya mungkin kayak kita YouTuber gini. Ya itu aja sih pesan aku yang terakhir ya, itu untuk para HRD atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dan khususnya sekarang kan kita di Jakarta ibu kota ya gitu, tolong ya gitu lebih dipertimbangkan lagi bahwa good looking itu bukan nomor satu dalam syarat, itu tolong dihapus lah gitu. Tolong hargain itu ciptaan Tuhan. Berasa good looking itu is number one gitu loh. Berasa yang merasa diri, yang punya insecure itu kayak ngerasa dihempaskan gak sih gitu loh. Jatuh banget, bikin orang tuh down gitu loh, bikin mental orang tuh jatuh gitu loh, karena syarat-syarat tersebut. Kalau aku sih mungkin lebih ke batas usia maksimal kali ya, karena aku sendiri pribadi juga udah 37 tahun. Terus mungkin aku juga udah susah untuk mencari kerja. Pengalaman kerjaku kemarin juga agak sedikit apa yang namanya, kalau usiaku seperti ini bang, kayaknya memang untuk level-level mulai dari nol lagi mungkin susah ya. Mungkin kalau harus downgrade apa itu mungkin agak susah, harus naik yang lebih tinggi, dan itu kan susah, saingnya lebih ketat lagi. Jadi mohon untuk batas usia maksimal itu lebih dipertimbangkan kembali, karena mungkin ada sesuatu, ada something yang bisa diambil dari orang tersebut yang mencari kerja. Misalkan kemampuan, keahlian sebelumnya atau apa gitu, pengalaman kerjanya seperti apa gitu kan. Jadi itu sih yang menurut aku lebih diperhatikan. Jangan sampai hanya karena batas usia maksimal terus tidak berpenampilan menarik itu menjadi hambatan untuk mencari rezeki seseorang. Jadi kalau seperti itu sih sebenarnya agak gimana ya, kita kayak menghambat orang untuk mencari rezeki gitu nggak sih? Ya kalau menurut aku sih lebih dipertimbangkan lagi sih. Yang penting ada kemauan, tolong digaris bawain, ada kemauan untuk bekerja dan komitmen kali ya bang ya. Komitmen kalau dia memang serius mau bekerja, ya dia harus komitmen dengan apa yang udah menjadi didelegasikan oleh perusahaan. Misalkan dia mau ngelamar di seperti ini, ya dia harus sesuai dengan jobnya gitu sih. Terus selain itu bang, kalau ini agak merembet lagi nih. Kalau menurut Bang Jagat nih, kalau untuk masalah loyalitas itu penting banget ya bang ya. Kalau menurut aku ya, loyalitas itu penting banget, tapi alangkah baiknya itu menjadi nilai plus juga sih bang kalau menurut aku ya. Karena lebih ada sih, aku pernah ada temen nih bang, ada temen dia selalu mengeluh loyalitas terus nih, nggak pernah digaji, atau mungkin tiap hari kok loyalitas kayak seperti itu. Kalau menurut Bang Jaga sendiri, loyalitas itu seperti apa sih bang menurut abang? Kayak lembur gitu bang. Kayak gimana ya, kalau di luar negeri itu, kalau lembur dibayar nggak kalau di sana? Kalau di luar negeri itu namanya di sana kan overtime ya sebutannya itu.
itu bayaran itu ya tergantung perusahaan, tapi bayar tuh terbayar mau kerjanya apapun tuh ya, namanya kita udah overtime, udah ngelewatin jam batas kerja ya hitungannya lembur. Nggak ada sistem kayak di di Indonesia ya, kayak aku, pengalaman aku yang kerja di minimarket tersebut, kalau kita udah kayak lagi ada pemasukan barang, kita bisa lembur itu yang harusnya pulang tadi itu jam 8, kita bisa lembur tuh sampai jam 1 malam untuk pengecekan barang masuk gudang gitu. Gajinya tetap sih gitu aja. Oke guys, sekali lagi kita mau menyemangati untuk teman-teman yang di luar sana yang saat ini masih dalam mencari kerja, jangan putus asa, tetap semangat. Dan buat teman-teman yang sudah bekerja di sana, yang sudah bekerja, lebih banyak bersyukur, Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Dan karena memang pekerjaan kalian ini impian bagi jutaan pencari kerja di luar sana kalau menurut aku. Jadi banyak-banyak bersyukur dan tetap semangat juga untuk teman-teman yang sedang bekerja. Jangan lupa jaga kesehatannya juga. Mungkin Bang Jagat ada pesan? Itu aja sih, tetap semangat dalam bekerja, jangan mengeluh, karena yang namanya kita jadikan kerjaan kita sebagai hobi kita. Walaupun sebenarnya kadang di dunia kerjaan tuh pasti ada aja hal-hal yang bikin kita bad mood, yang bikin kita kesel gitu, tapi ya nikmatilah, kan sesungguhnya kerja itu ibadah. Dan untuk yang belum dapat kerja, tetap semangat, berdoa, berusaha. Jangan hanya berdoa tapi nggak mau berusaha, dan jangan berusaha tapi nggak mau berdoa. Tapi berusahalah disertai dengan doa, insya Allah pasti ada jalan. Kalaupun memang belum dapat pekerjaan juga, mungkin jalan Tuhan masih sedang ada rencana yang lebih indah lagi, sedang direncanakan. Lebih bersabar aja. Dan mungkin itu aja podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita Dwi Sejagat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.